Menkumham nomor AHU garis datar 001 587 titik AH titik 01 titik 07 titik tahun 2015. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara, bahwa pada hari ini tanggal 20 Maret tahun 2020 kira-kira jam 11 kita bertempat di Gedung Rakyat Provinsi Sulawesi Utara. Dewan Pimpinan Wilayah APRI sulut menanggapi sekaligus menyatakan sikap terhadap program kerja Bapak Kapolda, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Royke Lumiwa MM, yaitu operasi penertiban tambang emas tanpa izin dengan surat perintah Sprint garis miring 355 garis miring 3 angka Romawi garis miring PAM titik 3 garis miring 2020 tanggal 13 Maret 2020 atas surat perintah operasi penertiban tambang emas tanpa izin. Asosiasi Penambang Rakyat Sulawesi Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Pengurus DPW dan DPC APRI sulut mendukung program kerja Bapak Kapolda, khususnya operasi penertiban tambang emas tanpa izin, dan kami meminta operasi ini berlandaskan regulasi yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. D. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggara Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. E. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 garing PUU garis datar 8 angka Romawi garis miring 2010. 2. Dalam hal kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat. Poin 1. Bupati Wali Kota wajib menetapkan wilayah pertambangan rakyat, kemudian dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten dan Kota. Jika hari ini masyarakat penambang emas bekerja di lahan yang tidak memiliki izin, maka yang harus disalahkan adalah Bupati atau Wali Kota sebagai pemangku jabatan yang lalai sekaligus bersalah karena menelantarkan rakyat penambang dengan melanggar sumpah jabatan pada saat dilantik. Oleh sebab itu, kami berpendapat sekaligus mengusulkan agar Bapak Kapolda kiranya menangkap Bupati dan atau Wali Kota yang menelantarkan rakyatnya sendiri, bukan menyalahkan para penambang rakyat dengan operasi tambang tanpa izin. 3. Untuk Bapak Kapolda ketahui bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 garis miring PUU garis datar 8 angka Romawi garis miring 2010 yang dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tentang wilayah pertambangan rakyat atau WPR di dalam Undang-Undang Minerba adalah sebagai wujud pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan atau respect, perlindungan atau protection, dan pemenuhan atau fulfillment hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Dan terhadap pengujian pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Minerba, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan tentang wilayah pertambangan rakyat atau WPR, wilayah pencadangan negara atau WPN, dan wilayah usaha pertambangan atau WUP sudah jelas dan tegas, di mana urutan prioritasnya adalah dengan memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian wilayah pencadangan negara, dan terakhir wilayah usaha pertambangan. Tapi implementasi di lapangan sangat bertentangan. 4. Berdasarkan poin 3, kami berpendapat beroperasinya PT J Resource Bolang Mongondo Mining, PT Sumber Energi Jaya, dan PT Nier Soputan Mining menyalahi undang-undang sebab tidak ada WPR di wilayah konsesi tambang perusahaan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Oleh sebab itu, kami meminta kepada Bapak Kapolda agar perusahaan tambang emas di atas yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara segera ditutup karena menyalahi undang-undang. 5. Perlu Bapak Kapolda ketahui bahwa masyarakat penambang rakyat sampai dengan hari ini
Penambangan rakyat belum pernah mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait di kabupaten kota sebagaimana caranya menambang dengan menjaga lingkungan dan bagaimana caranya menambang dengan baik. Masyarakat penambang hanya menjadi objek dari tumpuan kesalahan kerusakan lingkungan dari ketidakmampuan instansi terkait membina rakyatnya sendiri. 6. Di Provinsi Sulawesi Utara terdapat lebih dari 100.000 penambang emas aktif. Bila ditambah dengan keluarganya maka lebih dari 350.000 jiwa rakyat Sulawesi Utara yang hidupnya bergantung dari pertambangan rakyat, khususnya tambang emas tradisional yang Bapak tutup. 7. Perlu Bapak ketahui bahwa penghasilan emas dari tambang tradisional di Sulawesi Utara per tahun paling sedikit 6 triliun rupiah. Dengan operasi penertiban tambang emas tanpa izin yang dilakukan oleh Bapak Kapolda, memberikan dampak berantai kepada masyarakat penambang dan ekonomi Sulut, yaitu sebagai berikut. Pertama, jumlah mahasiswa masyarakat penambang tradisional kurang lebih 1.500 orang. Jika dalam 3 bulan ke depan tambang rakyat tidak beroperasi, maka 1.500 mahasiswa akan putus kuliah, belum termasuk siswa SMP dan SMA. Masyarakat kehilangan lapangan kerja dan akan memberikan dampak gangguan Kamtipmas. C. Sebentar lagi umat muslim akan masuk dalam bulan suci Ramadan. Jika tambang tetap ditutup, maka penambang emas muslim kehilangan pendapatan. Hal ini akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi masyarakat, khususnya penambang umat muslim. D. Akan memberikan pengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara karena menurunnya daya beli masyarakat disebabkan hilangnya potensi uang beredar sebesar 6 triliun rupiah. 8. Pada poin 7 di atas, APRI berpendapat pemerintah segera membuat regulasi agar pemerintah mendapatkan pendapatan asli daerah minimal sebesar 600 miliar per tahun dari sektor pertambangan rakyat. 9. Asosiasi Penambang Rakyat Sulawesi Utara atau APRI menyambut baik pembatalan 42 IUP pada tahun 2018 oleh Bapak Gubernur Sulut, yaitu Bapak Oli Dondo Kamil, Sarjana Ekonomi, yang dalam banyak kesempatan Bapak Gubernur menyatakan bahwa wilayah tambang di Sulawesi Utara akan diberikan kepada masyarakat Sulut untuk dikelola agar uang yang dihasilkan beredar di Sulawesi Utara. Kami berterima kasih atas kepedulian Bapak Gubernur kepada penambang rakyat tradisional. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami atas nama Dewan Pimpinan Wilayah dan seluruh penambang emas tradisional meminta kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda sebagai berikut. 1. Masyarakat penambang tradisional butuh regulasi sesuai undang-undang. Kiranya Bapak Gubernur mengambil alih proses perizinan WPR yang sudah bertahun-tahun diabaikan oleh pemerintah kabupaten kota sesuai amanat undang-undang pada poin 1 di atas, agar masyarakat penambang dapat bekerja dengan aman dan damai. 2. Meminta kepada Bapak Kapolda untuk membatalkan operasi penertiban tambang emas yang belum berizin di seluruh wilayah tambang Sulawesi Utara, di mana para penambang dapat kembali bekerja sambil menunggu izin diproses oleh pemerintah kabupaten dan provinsi sesuai amanat undang-undang pada poin 1. Kepada seluruh penambang emas tradisional dan tambang lainnya di Provinsi Sulawesi Utara, kami sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, dan perwakilan penambang di seluruh lokasi tambang di Sulawesi Utara akan bertemu dengan Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda untuk membicarakan hal tersebut di atas. Kami yakin aspirasi penambang tradisional Sulawesi Utara dapat dikabulkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda. Kami meminta juga kepada seluruh penambang rakyat di Sulawesi Utara, yaitu wilayah Dumoga, Bolsel, Tanoyan, Bakan, Totabuan, Bolmut, Pindol, Boltin, Minsel, Mitra Minu, Tomohon, Bitu, Sangihe, dan wilayah tambang lainnya agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Demikian pernyataan sikap Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara. Manado, 20 Maret 2020. Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Provinsi Sulawesi Utara. Saya, Insinyur Julius Jamslu, Ketua, kemudian Bapak Stanley Pakasi, dan Bapak Jimmy Tumiwa yang bertanda tangan. Kami semua yang hadir sini adalah sebagian dari pengurus DPW APRI Provinsi Sulawesi Utara. Demikian yang kami sampaikan.
moto tabian, moto tanoman, moto tumpian, somahat kay kehage sang siote sang patepate. Pakatiti tu hema, pakanani momena, boleh balang seng kahine. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syadu Syadu Sadu. Salam kebajikan. Shalom.